Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlan Fadila, NIM 31231073, kelas TI 22CA1. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan mengedukasi ataupun sharing ataupun berdiskusi pada masyarakat sekitar tentang materi ataupun pelajaran yang dipelajari selama 1 semester ini dalam mata kuliah Pendidikan Agama 5 yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Afandi. Jadi pada waktu kali ini saya akan membawa tema tentang poligami dalam ajaran agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya ada Teteh Tiara dan juga Teteh Jalfa. Oke, siap. Siapa namanya? Teh Tiara ya? Oke. Jadi mohon minta waktu sebentar ya Teteh ya. Jadi minta waktunya sebentar ya Teteh ya. Jadi di sini bukan berarti saya menggurui ataupun saya di sini sebagai ustadz ataupun siapa, bukan. Di sini saya berupaya untuk mengamalkan ataupun sharing atas pelajaran yang sudah saya pelajari di kelas yang diajar oleh Pak Afandi tentang poligami dan lain sebagainya macamnya seperti itu. Jadi perlu diketahui poligami dalam ajaran agama Islam. Sudah tahu poligami kan Teh? Itu secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata, poli ataupun polus, yang berarti banyak, ataupun gamin, dan gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak, seperti itu. Jadi secara terminologi, dalam kamus bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satunya pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan, seperti itu. Adapun Islam mendefinisikan poligami yaitu sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan. Dan juga hukum poligami di sini perlu diketahui juga ini aja deh. Khilaf tentang hukum asal dari poligami, sebagian ulama mengatakan hukum asalnya mustahab ataupun dianjurkan, dan sebagian ulama mengatakan hukum asalnya mubah. Dan juga ulama Syafi'iyah dan Hanabiyah berpendapat yang dianjurkan asalnya adalah menikahi satu saja. Jika lebih dari satu hukumnya boleh. Dari Abu Hasan Al-Imrani rahimahullah. Dan juga Imam Syafi'i berkata, aku lebih menyukai seorang mencukupkan dengan satu istri saja, walaupun jika lebih dari satu juga boleh. Jadi Imam Syafi'i ini lebih menyukai satu aja, seperti itu. Walaupun sejatinya kalau dalam Islam kan lebih dari satu itu boleh, seperti itu. Nah, dalil juga diantaranya yaitu walantas tati'un anta'dilu bainan nisa walantas tati'u anta dilu bainan nisa walau harostum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Dan kamu sesekali tidak akan dapat berlaku di antara isi-istrimu, berlaku adil di antara isi-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatu-katu. Jadi di sini bisa didefinisikan bahwasanya kita harus adil dalam berpoligami, seperti itu. Jadi tidak ada berat antara istri satu, lebih cenderung ke istri satu, adapun istri duanya dikurang gitu kan. Jadi salah satu syarat poligami di sini, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya harus adil di antara semua belah pihak, seperti itu. Adapun ayat lain yaitu ayat hukum poligami bisa berubah menjadi wajib, makruh, dan haram tergantung bagaimana kondisi orang yang hendak melakukannya. Maksudnya di sini kan ada hukum poligami kan tadi kan bisa dikatakan boleh ya. Dan di sini bisa
hukumnya berubah menjadi wajib. Ataupun contoh nih, ada seorang suami, dia sudah punya istri dan diwajibkan untuk poligami. Itu kenapa coba kira-kira? Nggak tahu kan? Itu kan kemungkinan itu, contoh nih, maaf yang ngomong, si suami ini dia menghamili anaknya tetangga, contoh kan. Jadi mau nggak mau kan tanggung jawabnya nggak sih? Nah, jadi secara nggak langsung di sini diwajibkan poligami seperti itu, walaupun nggak ada anjurannya ya. Jadi secara langsung diwajibkan untuk apa? Untuk bertanggung jawab gitu kan ke perempuan yang sudah dihamili seperti itu. Nah, di sini juga atau haram tergantung bagaimana kondisi orang yang hendak melakukannya. Kenapa kok bisa dikatakan haram? Salah satu contohnya juga apabila dia ini, contoh nih, orang berkecukupan yang mana makan susah ataupun buat ini susah, adapun istrinya belum dicukupi semua kebutuhan nafkahnya ataupun anaknya belum sekolah dan sebagainya macam, dan dia ada upaya untuk berpoligami lagi. Nah, ini haram jatuhnya. Karena apa? Karena dia satu istri saja dia belum bisa adil gitu. Jadi satu istri belum adil, apalagi istri dua kan. Jadi dia bisa disimpulkan dia dapat menzolimi semua istrinya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalil poligami dalam Al-Quran. Ulama sepakat tidak ada khilafiyah bahwa ta'adud az-zaujah atau poligami adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Di sini fankihu ma toba lakum minan nisa masna wasula sawaruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, yang artinya maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 3 ataupun 4. Namun jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka nikahlah seorang saja. Di sini surat An-Nisa ayat 3. Jelas bahwanya di Al-Qur'an kan pedoman kita kan Al-Qur'an ya, sebagai muslim ya. Di sini dijelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk nikahilah wanita yang kita senang-senangi kan. Di sini ada batasannya sebagai sampai 4 gitu kan. Dan di sini juga tertera juga dijelaskan bahwasanya jika kamu takut, untuk si sang suami ini takut tidak dapat berbuat adil di antara semuanya, maka satu aja. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya kita nikah satu aja gitu loh. Apabila ini baru bisa seperti itu. Dan juga saya mengingat apa yang dijelaskan oleh Bapak Afandi, lebih besar pahalanya poligami itu apabila pahalanya itu sangat besar gitu. Apalagi kita menikahi seorang janda. Jadi poligami yang mana dia menikahi janda mati, paham kan? Janda yang ditinggal oleh suaminya meninggal seperti itu kan, dengan maksud untuk menolong ataupun beribadah lah kepada Allah SWT seperti itu. Nah, di sini dijelaskan juga syarat-syarat dalam poligami. Yang pertama yaitu mampu untuk berbuat adil. Jadi harus berbuat adil di semua belah pihak, istri-istrinya maupun anak-anaknya loh ya. Jadi pandangan kita poligami ini sangat berat. Jadi jangan kita poligami cuma nikah aja gitu, bukan. Jadi poligami itu kita satu untuk menafkahi si istri dan juga untuk anaknya juga. Kan nggak mungkin kita nggak punya anaknya nggak sih? Jadi berat dong. Jadi benar-benar kita harus tanggung jawab sangat besar ya nggak sih? Nanti pasti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat kelak seperti itu. Dan yang kedua, syarat yang kedua, mampu menafkahi semua istrinya. Di sini jelas. Jadi tadi adil dalam hal asmara, dalam hal kepedulian ataupun romantis dan sebagainya macam, dan juga mampu menafkahi. Jangan nikah cuma nikah semata dan tidak dinafkahi istrinya, itu dosa besar namanya. Jadi haram itu namanya, itu hukumnya tidak anjurkan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ancaman bagi suami yang bersikap tidak adil kepada istrinya. Lelaki yang melakukan poligami wajib adil dalam nafkah dan kasem, jatah menginap, dan semua hal yang masih mampu untuk adil seperti dalam hal pemberian hadiah, hibah, sedekah, dan semisalnya. Bagaimana hadis yang telah disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kanat alahu imro'atani fama la ilaih dahuma ja'a yaumal qiyamah wasikkohu ma'ilun. Siapa yang memiliki 2 istri lalu ia lebih condong pada salah satunya, maksudnya lebih condong dan nggak adil gitu, lebih condong ke istri yang pertama atau yang kedua, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan badannya miring sebelah seperti itu. Ciri-cirinya. Nah, di sini juga dijelaskan hal yang terkait dalam poligami maksimal
Di sini 1 maksimal 4 istri. Jadi paling maksimal itu 4 istri. Sebagaimana yang telah dicontohkan, bukan contohkan sih, oleh Rasul kita ya, Nabi Muhammad. Tahu Nabi Muhammad nggak Tete? Tahu ya. Nabi Muhammad. Dan yang kedua, kewajiban adil secara umum. Dan yang ketiga, kewajiban adil dalam jatah menginap. Jadi contoh, di rumah 1 menginap sehari, rumah 2 sehari, jangan di sini 2 hari, di sini sehari. Itu cemburu dong, ya nggak sih? Gitu. Terus dan yang keempat, kewajiban adil dalam nafkah. Dan yang kelima, tidak ada kewajiban adil dan sama dalam masalah cinta dan jima. Jadi nggak ada perbedaan satu pun. Jadi semuanya harus wajib, harus sama semua. Sama lah istilahnya, nggak ada yang lebih condong ke A atau ke B. Dan yang keenam, adanya kelonggaran jatah menginap ketika bulan madu, seperti itu. Terus yang ketujuh, adanya kewajiban mengundi istri ketika hendak safar. Ya, mungkin kurang lebihnya atas pembelajaran ataupun materi yang saya dapatkan dari dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Afandi, seperti demikian. Jadi mungkin Tetenya ada yang mau ditanyakan ataupun penasaran nih, apa contoh nih, seperti halnya poligami diam-diam atau seperti apa, bisa ditanyakan kepada saya. Mungkin bisa bertanya Tetenya, ada mau ditanyakan? Bentar, mungkin di sini Tetenya dari semua yang saya jelaskan tadi, ada gitu yang mau ditanyakan ataupun yang mau diluruskan gitu, saya persilahkan. Jadi di sini anggap aja sebagai diskusi deh. Jadi bukan berarti dijadiin patokan penuh saya ini, bukan. Jadi cuma diskusi dan juga cuma ya mengamalkan materi yang udah diajarkan lah, sepengetahuan saya loh ya, seperti ini gitu. Jadi mungkin ada yang mau tanyakan Tetenya, silakan Teteh. Jadi sebelumnya nih, maaf nih, saya ada satu pertanyaan. Iya. Dan saya tuh kayak, gimana hukumnya kalau suami mempoligami tanpa sepengetahuan istri? Oh iya. Bagus sih. Jadi gitu ya. Oh, jadi di sini yang dimaksud Tetenya, gimana hukumnya suami poligami tapi tanpa diam-diam gitu ya, tanpa sepengetahuan istri sahnya gitu. Seperti itu. Oh, jadi gimana ya? Sepengetahuan saya sih Teh ya. Jadi kalau dalam ajaran agama Islam sih kan poligami sah-sah aja ya. Itu sah aja dan enggak dipermasalahkan seperti itu. Kalau dalam ajaran agama Islam loh ya. Poligami diam-diam tanpa sepengetahuan istri. Soalnya ada hadisnya juga kan kalau dalam agama Islam. Tapi itu tadi harus berbuat adil tadi yang saya jelasin sebelumnya. Tapi kalau kita ngobrol ataupun dalam masalah pidana ataupun hukum di Indonesia, itu tidak boleh. Karena apa? Sudah tertera itu kan, apabila mau poligami kan harus atas seizin dari istri sahnya, seperti itu. Itu jadi nggak bisa kita dalam satu pihak kita nikah lagi ataupun apa, itu bisa dipidanakan dalam hukum Indonesia seperti itu. Tapi kalau dalam Islamnya itu sah-sah saja seperti itu, asal berbuat adil. Mungkin ada lagi Tetenya yang mau ditanyain gitu? Nggak ada sih, cuma itu aja. Itu aja ya? Saya cuma pengen tahu itu aja. Oh gitu. Kita kasih ya. Jadi ya mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, apa yang saya jelaskan ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih waktunya Teteh udah menyempatkan untuk berdiskusi pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya deh. Terima kasih Teteh. Sama. Ini paksa aja. Jadi di sini mungkin cukup sekian dari saya, Ahan Fadilah, dalam bersosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang materi poligami ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini masih belajar dan bukan sebagai guru. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.